Sebuah barang bukti. Beberapa hari ini sering terjadi sebuah kasus pembunuhan di sekitar tempatku tinggal. Seperti tempo hari, ada seorang wanita yang telah dibunuh dengan sebuah pisau pembelah es. Dan di pisaunya terdapat sebuah gantungan berbentuk tengkorak manusia. Dan akibat dari kejadian itu, aku pun jadi sempat mempertanyakan tentang bagaimana kerja polisi di kota tempat tinggalku ini. Karena sampai sekarang pembunuhnya pun masih belum tertangkap. Dan akibatnya sekarang ibuku pun jadi takut untuk keluar dari rumah. Sehingga aku pun mencoba untuk menenangkannya dengan berkata bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika ibu mau berhati-hati. Namun ibuku tetap khawatir karena menurutnya polisi tak akan mampu berbuat apapun. Karena sampai sekarang polisi masih belum menemukan barang bukti alat pembunuhannya. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, pembunuh tersebut adalah si aku itu sendiri. Karena ia dapat mengetahui tentang senjata milik pelaku, yang bahkan polisi sendiri tak mampu untuk menemukannya. Sebuah payung hitam. Malam itu, ada seorang wanita yang baru saja keluar dari stasiun kereta api. Dan saat itu juga, tiba-tiba hujan mulai turun, sehingga wanita itu pun mulai mengeluarkan payung hitamnya. Setelah wanita itu keluar dari stasiun dan mulai berjalan di bawah hujan, dirinya pun mulai merasakan sebuah perasaan yang aneh. Padahal di luar stasiun terdapat banyak orang yang sedang berlalu lalang. Namun wanita itu pun mulai menyadari tentang adanya suatu hal yang tidak biasa, yaitu tak adanya satu orang pun yang menggunakan payung di tengah hujan yang sangat deras. Dan saat wanita itu sedang melewati kerumunan orang, tiba-tiba ada sebuah taksi yang berhenti di depannya. Lalu si sopir taksi pun mulai menyuruh wanita itu untuk segera masuk. Sebenarnya si wanita tak ingin menaiki taksi tersebut karena rumahnya tak jauh dari stasiun. Namun karena ia ingin segera keluar dari perasaan yang mengganggunya, wanita itu pun langsung memutuskan untuk masuk ke dalam taksi tersebut. Setelah wanita itu masuk, sang sopir pun mulai berkata bahwa ia sudah tahu kalau wanita itu sedang membutuhkan bantuan. Karena ketika melihatnya, wanita itu seakan sedang berjalan dengan hati-hati, yang seolah-olah tak ingin menabrak orang yang berada di jalanan yang kosong. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, wanita tersebut sedang berjalan di tengah kerumunan hantu. Dan sang sopir pun sadar saat melihatnya berjalan dengan hati-hati di jalanan yang kosong. Sebuah perpustakaan. Minggu lalu, saat aku sedang berada di sebuah perpustakaan, aku berencana untuk meminjam beberapa buku yang ada di sana. Aku pun lantas bertanya tentang di mana letak bagian dari buku misteri kepada petugas perpustakaan. Lalu, petugas itu pun menunjukkanku sebuah rak yang berada di sudut ruangan yang menempel di dinding. Setelah itu, aku pun langsung berjalan menuju ke sana dan melihat ada beberapa buku misteri yang berada di sana. Hingga aku pun menemukan adanya sebuah bagian yang kosong di antara buku-buku tersebut. Dan pada bagian itu, nampak seorang gadis manis yang sedang mengintipku dari sisi rak yang satunya. Mengetahui hal itu, gadis itu pun lantas tersenyum ketika kami saling bertatapan sejenak. Aku pun lantas mencoba untuk memberanikan diriku dengan memulai obrolan dengannya. Namun sayangnya, aku begitu pengecut sehingga aku tak jadi untuk melakukannya. Hingga pada akhirnya, aku pun hanya bisa mengambil satu buku saja dan langsung membawanya ke meja petugas perpustakaan. Apakah ada sesuatu yang janggal? Kemungkinan besar yang ia lihat bukanlah manusia, melainkan adalah sosok lain. Karena mustahil bagi seseorang untuk mengintip dari balik sisi rak yang berada di sudut dinding. Berkunjung ke rumah ibu.
Sore itu, aku dan kakekku sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ibuku. Karena belakangan ini, aku tinggal di rumah kakek. Jadi aku pun begitu senang ketika aku bisa mengunjunginya. Dan di perjalanan, aku bertanya pada kakekku tentang apakah ia pernah melihat hantu. Kakekku pun lantas menjawab bahwa setiap hari ia selalu melihat hantu. Lalu, aku pun bertanya lagi tentang apakah bentuk dari hantu itu sangat menyeramkan. Kakekku pun lantas menjawab bahwa tidak semua hantu itu menyeramkan. Kemudian, aku pun bertanya lagi tentang apakah ibu juga pernah melihat hantu. Lalu, kakekku pun lantas menjawab bahwa ia tidak tahu. Dan saat aku bertanya lagi, kakekku pun menyuruhku untuk diam karena ia sedang fokus untuk menyetir. Dan setelah beberapa jam, akhirnya kami pun tiba di rumah ibuku. Dan saat aku akan masuk ke dalam, tiba-tiba kakek menyuruhku untuk menunggu di luar saja. Sebenarnya, aku begitu bingung tentang alasan kenapa kakek menyuruhku untuk menunggu di luar saja. Namun karena aku sudah kangen dengan ibu, aku pun lantas mengabaikannya. Dan ketika aku sudah di dalam, aku melihat ibu berbicara dengan kakek sambil menangis. Dari percakapan mereka yang aku dengar, kakek hanya berkata kepada ibu bahwa dia sudah tidak ada dan ini sudah hampir 3 bulan lamanya. Dan kakek juga meminta kepada ibu untuk tidak bersedih terus. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, si anak sudah meninggal dan sudah menjadi hantu. Itulah alasannya kenapa ia bertanya pada kakeknya tentang apakah ibunya bisa melihat hantu atau tidak. Satu permintaan. Tepat 3 tahun yang lalu, anakku telah tewas akibat ditikam oleh seseorang. Dan pihak kepolisian pun menduga bahwa anakku telah ditusuk dengan sebuah pisau. Namun sayangnya, pihak kepolisian tak dapat menemukan pelakunya. Bahkan senjata pembunuhannya pun juga tak bisa ditemukan. Hingga suatu hari, seorang pemuda yang bertetangga dengan anakku tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan sebagai tersangka pembunuhan. Karena menurut penyelidikan, darah yang terdapat pada pisau dapur miliknya sangat cocok dengan darah yang dimiliki oleh putraku. Meskipun begitu, pria itu pun terus berkelit dan tidak mau mengakui kejahatannya. Hingga pria itu pun mengajukan banding ketika hakim mulai memvonisnya hukuman mati. Mengetahui hal itu, aku pun berusaha sekuat tenaga agar banding yang ia ajukan tak akan diterima oleh hakim. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan jin yang dapat mengabulkan satu permintaan. Mengetahui hal itu, hanya satu yang terlintas di benakku, yaitu aku ingin agar aku bisa membunuh pria itu dengan tanganku sendiri. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.